Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan hari ini kita akan memulai dengan topik bimbingan yang baru, yakni kesadaran diri atau self-awareness. Sebelum itu Pak ingin tanya, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Baik, sebelum kita memulai dengan topik bimbingan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Saya meminta teman Alex untuk memimpin kita dalam doa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari self-awareness itu sendiri, lalu manfaat self-awareness, dan yang terakhir itu hal yang perlu kita lakukan untuk membangun self-awareness di dalam diri kita. Yang pertama, apa itu self-awareness atau kesadaran diri? Ya, kesadaran diri itu merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari trait yang dimaksud itu sifat atau bawaan dasar dari pribadi seseorang, terus kemampuan untuk menyadari perilaku, kemampuan untuk menyadari perasaan, dan aspek-aspek lain yang membentuk diri kita. Nah, itulah pengertian secara singkat mengenai self-awareness itu. Yang berikut tipe dari self-awareness. Self-awareness memiliki dua tipe, yaitu tipe publik dan tipe privat. Public self-awareness itu atau kesadaran diri yang publik merupakan saat individu menyadari bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Contohnya saat ini Alexa sementara presentasi di depan kelas. Nah, di situ dia dilihat oleh teman-teman. Dia sadar bahwa saat dia menjelaskan di depan, teman-teman sedang melihat atau mengamati dia. Itu adalah kesadaran yang bersifat publik. Terus yang kedua ada kesadaran diri yang bersifat privat. Contohnya saat Alex bercermin. Itu adalah contoh dari privat, yang mana individu melihat dirinya sendiri, melihat kekurangannya, terus melihat kelebihan yang dia miliki. Sementara itu ada tipe yang bersifat privat, yaitu saat orang menyadari bagian dari dirinya. Contohnya Alex sedang bercermin. Di situ dia bisa melihat bentuk fisiknya, rambutnya, atau secara mental dia bisa melihat kelemahan atau kelebihan yang dia miliki. Itu adalah contoh dari privat self-awareness. Oke, yang berikut aspek dari self-awareness menurut Goleman. Aspek dari self-awareness itu merupakan kemampuan untuk mengenal emosi. Kita perlu mengenal emosi agar kita bisa mengelola dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang berikut itu kemampuan untuk mengakui diri. Misalnya Alex atau teman-teman yang lain perlu mengakui diri saya bisa bermain musik dengan baik, atau saya bisa belajar dengan giat. Itu adalah kelebihan yang perlu saya akui. Atau ada kekurangan yang ada di dalam diri saya, misalnya saya selalu gugup presentasi di depan kelas. Nah, itu perlu saya akui dan saya terima, sehingga saya bisa mengevaluasi dan memperbaikinya, lalu mengembangkannya. Yang berikut itu tentang kemampuan untuk mempercayai diri sendiri. Percaya pada diri sendiri itu
hal yang perlu, sehingga kita bisa berjuang atau melakukan apa yang kita inginkan. Ada satu kutipan di sini mengatakan, percaya dirilah, karena jika kamu saja tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang dapat mempercayai kamu? Percaya diri itu penting. Yang berikut itu ada 6 indikator dari self awareness itu sendiri. Yang pertama itu mengenali perasaan dan perilaku sendiri. Perasaan jengkel, perasaan marah, itu perlu kita sadari. Yang berikut itu mengenali kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri, seperti yang tadi saya contohkan di depan. Kelebihan perlu dikenal, diterima, dan dipertahankan atau dikembangkan. Lalu kekurangan dari diri kita sendiri itu perlu kita terima juga. Kita perlu terima kekurangan kita, lalu kita berusaha untuk mengevaluasinya dan mengembangkannya. Yang berikut, memiliki sikap mandiri. Ya, setiap orang perlu mandiri. Kalau kita tidak memiliki sikap mandiri, hidup kita ke depan siapa yang nanti mengatur? Kalau bukan kita sendiri yang mengatur dan mengarahkan hidup kita. Kita ingin menjadi orang sukses, kita harus mulai hidup mandiri. Kita perlu menyadari hal itu. Contohnya, saya tidak perlu dibangunkan pada pagi hari, atau saya tidak perlu dikomando oleh orang tua saya untuk lekas pergi ke sekolah, karena itu adalah tugas dan kewajiban saya, di mana saya mau meningkatkan kemampuan saya, di mana saya mau menjadi orang yang sukses ke depan. Saya perlu sadar dan melakukannya itu dengan penuh kesadaran dan mandiri, seperti itu. Yang berikut, dapat membuat keputusan dengan tepat. Teman-teman sekarang sudah kelas 2 SMA. Selangkah lagi teman-teman sudah kelas 3, dan setelah tamat kelas 3 teman-teman akan membuat keputusan yang mana teman-teman akan memilih, saya mau di perguruan tinggi mana atau prodi apa yang saya mau pilih, seperti itu. Jadi ingat, saat teman-teman sedang cemas, sedang bingung, jangan mengambil keputusan di saat seperti itu. Teman-teman perlu tenang dan berpikir dengan tenang, lalu boleh memutuskan untuk memilih. Yang kelima itu terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Terampil itu yang bagaimana? Misalnya saat teman saya, Eman, meminjam buku saya, lalu dia tidak mengembalikan buku saya sesuai dengan apa yang dia janjikan. Hal tersebut membuat saya jengkel. Nah, bagaimana saya dapat terampil dalam mengungkapkan perasaan jengkel saya? Kalau tidak terampil itu seperti ini. Teman, engkau tidak tanggung jawab setelah meminjam buku saya, anggap sebagai milikmu sendiri. Nah, itu adalah ungkapan perasaan yang tidak terampil. Hal tersebut tidak membantu baik teman Eman maupun saya sendiri. Tetapi ketika saya mengatakan, teman, saya merasa jengkel karena teman tidak menepati janji teman setelah meminjam buku saya. Perilaku teman itu yang membuat saya merasa jengkel. Nah, ini akan membantu teman kita itu bisa menyadari kesalahan, bisa menyadari dan mengakui kesalahannya, ketimbang hal yang seperti tadi. Kalau ungkapan pertama tadi bisa membuat dia membela diri, mengevaluasi diri, apakah saya berkembang di bidang ini atau apa yang sudah berkembang dan apa yang belum berkembang dalam diri saya, itu perlu saya evaluasi. Yang berikut, apa sih manfaat dari self awareness itu? Nah, pertama, fokus. Kita perlu fokus. Nah, itu membantu kita untuk fokus. Self awareness dapat
membantu kita untuk tetap tenang dalam menghadapi masa kritis. Self awareness dapat membantu kita untuk tetap fokus memperhatikan diri sendiri saat menghadapi masalah. Lalu yang kedua itu, self awareness dapat membantu kita untuk selalu mindfulness. Mindfulness merupakan tindakan atau perilaku di mana kita menyadari apa yang terjadi sekarang. Tentu saja kita akan lebih memaknai hidup ini dengan lebih menikmatinya. Contohnya, saat saya sementara menulis, itu saya sadar dan saya tahu bahwa saya sedang menulis. Atau ketika saya makan, itu saya tahu bahwa saya sedang makan. Itu membuat kita akan selalu mindfulness, selalu sadar. Lalu manfaat dari mengenal self awareness yang berikut itu membantu untuk kerja cerdas. Self awareness dapat membantu menyadari kelebihan dan kekurangan diri seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dengan begitu kita dapat mengerti diri sendiri dan bekerja dengan lebih efektif. Lalu self awareness juga saat kita mengenal diri dengan baik, tentu saja hubungan kita dengan orang lain akan baik juga. Yang berikut, self awareness dapat membantu kita untuk selalu menjaga kesehatan. Jika tidak ada self awareness, dapat dibayangkan tidak akan memahami kebutuhan diri dan tidak menjaga diri dengan baik. Contoh, orang yang memiliki self awareness, dia selalu makan teratur, istirahat teratur, selalu olahraga. Atau misalnya di masa-masa pandemi ini dia selalu menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran diri yang baik. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kesadaran diri, bodoh amat, saya tidak mau pakai masker. Nah, itu akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Lalu poin terakhir, cara membangun self awareness. Ada 6 cara yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu meditasi. Cara yang kedua itu memusatkan perhatian. Kalau kita lihat contoh pada gambar itu, seorang pemain bola yang hebat seperti Neymar, saat bermain bola dia selalu fokus, dia selalu memusatkan perhatiannya pada objek yang akan dia tuju. Atau misalnya ketika guru sedang menjelaskan di depan, saya selalu perhatikan. Nah, itu akan membantu kita untuk menumbuhkan self awareness atau kesadaran diri di dalam diri kita. Yang ketiga itu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, atau menunjukkan hormat atau respect terhadap orang lain. Juga menambah pengetahuan. Menjadi pendengar yang baik itu dapat membantu kita untuk menumbuhkan self awareness di dalam diri kita. Yang keempat itu membuat evaluasi diri. Hal yang kurang membantu saya untuk berkembang, saya bisa lihat dan perbaiki. Atau hal yang saya lihat dalam diri saya itu baik, itu saya perlu pertahankan dan kembangkan. Yang kelima itu menulis jurnal. Nah, ini hal yang sangat-sangat membantu teman-teman. Contohnya, malam ini saya menulis hal-hal yang akan saya lakukan besok pagi pergi ke sekolah, terus pulang sekolah saya makan dan istirahat. Setelah bangun istirahat, mungkin saya mau mengerjakan tugas-tugas. Setelah mengerjakan tugas-tugas, saya berolahraga sedikit atau membantu orang tua dan sebagainya. Itu contoh jurnal yang perlu teman-teman lakukan. Itu hal yang sangat sederhana tetapi sangat membantu kita untuk menjadi orang yang selalu sadar. Yang berikut, mendengarkan pendapat orang lain tentang kita sendiri, yang mana dapat membantu kita untuk mengenal diri kita. Melalui orang lain
kita bisa mengenal diri kita juga. Bukan hanya kita sendiri yang bisa tahu tentang diri kita, tetapi orang lain juga bisa bantu kita untuk mengenal diri kita. Maka dari itu penting sekali untuk mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.